karena udah jam 19.30 kita langsung mulai aja ya untuk acara kegiatan midterm pada mata kuliah mikropaleontologi. Sebelumnya kenalin, saya Muhammad Dafa Al-Holis dari Divisi Akademik Prestasi BMKM HMG FTG Unpad 2025. Di sini saya sebagai pemandu acara preparation midterm pada mata kuliah mikropaleontologi. Nah, di sini udah ada juga mentor-mentor dari mata kuliah mikropaleontologi yang bakal menjelaskan terkait eh, apa aja yang akan keluar di UTS. Yang pertama itu ada Kang Yosua Partuawan L. Tobing, terus ada Teh Sarah Pahlevia, dan ada Teh Fajar Rahmawati, dan juga ada Teh Najwa Amelia Nisa. Nah, paling biar nggak lama-lama lagi, langsung aja boleh dari mentor-mentor yang udah ada di Zoom langsung menjelaskan terkait eh, apa aja yang bakal keluar di UTS Mikropaleontologi. Boleh, Kang Teh. Oke, tes suara gue masuk gak? Halo, Masuk, Bang, masuk. halo, masuk, masuk. Oke, oke. Jadi selamat malam semuanya. Oke, ini jadi malam ini eh, sebelumnya terima kasih buat Dava dan Hani udah menyediakan eh, sarana inilah midterm buat em, apa teman-teman kita yang butuh mungkin tambahan materi lah ya buat persiapan UTS. Jadi kami di sini udah menyiapkan beberapa materi yang mungkin dari keempat kelas dari angkatan 2023 ya. Itu yang eh, kemungkinan akan di ujian UTS ini. Berikut outline-nya itu bakal ada penjelasan materi mengenai foraminifera bentonik besar, kemudian ada ostracoda, kemudian foraminifera planktonik, dan terakhir itu ada foraminifera bentonik kecil. Mungkin teman-teman di sini boleh nyimak, nanti boleh catat aja pertanyaannya, mungkin pas di akhir nanti boleh kalau ada pertanyaan ditanya aja. Oke, paling untuk pemateri yang pertama boleh kepada Teh Jared untuk menjelaskan. Ya, kita masuk ke materi foraminifera bentonik besar. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, paling di sini aku bakal bahas secara umum aja, dan sama nanti di akhir itu bakal ada contoh soal foraminifera bentonik besar yang keluar di UTS tahun lalu. Oke, jadi secara morfologi, foraminifera bentonik besar belum tentu lebih besar dari foraminifera bentonik kecil. Tetapi mereka secara unik ditandai dengan struktur dalam yang rumit. Nah, eh, foraminifera bentonik besar ini punya ciri-ciri umum. Yang pertama itu ukurannya 600 mikron sampai 20 cm. Yang kedua, diameter umumnya 5 sampai 20 milimeter. Yang ketiga, hidup bersama alga dan diatom. Yang keempat, bentuk cangkangnya fusiform, lentikular, diskoidal, dan stellate. Sama yang itu struktur dalam yang kompleks. Nah, dari kerumitan struktur cangkangnya dan karena keragaman dari lingkungan tempat hidupnya, foraminifera bentonik besar memberikan informasi unik tentang paleo environment sama biostratigrafi batu gamping di seluruh dunia. Oke, selanjutnya itu ada tipe sayatan dari foram bentonik besar. Yang pertama itu ada sayatan horizontal. Nah, dia tuh memotong ekuator dari cangkang lentikular. Ini ada contoh gambarnya. Terus ini ada sayatan vertikal atau disebut juga aksial. Dia itu memotong bagian tengah dari kamar pertama dan terletak pada sumbu cangkang. Kemudian dia tegak lurus dengan sayatan horizontal.
Nah, selanjutnya ini ada sayatan oblik. Dia ini eh, dipotong pada sudut miring terhadap sumbu spiral atau sumbu eh, pertumbuhan utamanya. Eh, emang kalau sayatan oblik ini dia tetap bisa digunakan dalam studi foraminifera, tapi lebih jarang dibandingkan sayatan horizontal sama si vertikal ini. Biasanya kalau yang oblik ini dia digunakan saat sampelnya tuh nggak bisa dipotong sempurna atau posisi spesimennya miring. Jadi kalau misalnya kalian lagi lihat thin section terus nemu bentuknya yang agak aneh bisa jadi itu sayatan oblik. Cuma di sini aku nggak nyantumin fotonya. Lanjut ada morfologi dari foraminifera bentonik besar. Ini yang pertama ada dari genus Lepidosiclina, kelompok A1. Jadi morfologinya itu ada yang tengah nih, yang besar ini namanya kamar embrionik. Terus ini ada yang memanjang ini kamar ekuator, sama kalau yang ke samping-samping ini namanya kamar lateral. Terus ini juga ada sayatan vertikal dari genus Discociclina. Kalau Discociclina ini dia kayak emang tipis gitu, jadi nggak kelihatan, nggak begitu jelas. Nah, ini kamar lateralnya, terus ini kamar ekuatornya. Kalau kamar embryoniknya nggak kelihatan di sini. Terus khusus untuk yang Discociclina ini, dia bentuk ekuatornya ada beberapa tipe, ada open arcuate, spatule, trombik, dan sebagainya. Terus juga susunan kamar ekuatornya itu kalau dari sayatan horizontal nanti dia kelihatan dia tipenya apakah intersecting curve, concentric, wavy concentric, atau stellate. Sama terakhir itu ada dari Lepidosiklina ada tipe susunan kamar embryonik. Jadi yang nomor satu ini protoconch atau kamar pertama. Kalau yang nomor dua ini itu namanya deuteroconch, itu kamar kedua. Kalau yang A ini, yang ukuran protoconch sama deuteroconchnya sama, itu disebut isolepidina. Kalau yang B, di mana uh, deuteroconchnya lebih besar dari protoconch dan menutupi sebagian protoconch, itu disebut neprolepidinas. Buat yang C itu, di mana deuteroconchnya lebih besar dari protoconch dan melingkupi hampir seluruh bagian protoconchnya, itu disebut tribliolepidina atau eulepidina. Sama buat yang terakhir itu, jadi dia ada beberapa deuteroconch yang lebih kecil mengelilingi si protoconchnya. Ini namanya multilepidina atau pliolepidina. Selanjutnya paling ada tahap analisis mikrofosil foraminifera bentonik besar. Umumnya tuh eh, sama aja kayak analisis foraminifera lain. Kayak pertama sampling dulu, terus kita preparasi, observasi, determinasi, dan interpretasi. Terus buat di tahap preparasi foram besarnya itu ada dua tahapan. Kalau dia batuannya keras atau kompak, kita bikinnya sayatan tipis, terus baru dianalisis. Kalau lunak, dia kayak pelepasan foram dari sedimen, pencucian dan pengayakan, terus dikeringin dulu, baru dianalisis. Nah, selanjutnya juga ada tahap determinasi mikrofosil foraminifera bentonik besar. Ini juga salah satu soal yang keluar di UTS tahun lalu. Nah, kalau berdasarkan ini berdasarkan jawaban aku dan dari modul juga, eh, determinasi foraminifera bentonik besar itu dilakukan menggunakan sayatan tipis. Penelitian kemudian dilakukan di bawah mikroskop binokuler yang perbesarannya antara 40 sampai 120 kali dengan menggunakan cahaya dari bawah. Buat pelaksanaannya, yang pertama itu kayak gambar dan foto semua kenampakan setiap fosil yang berada di dalam plate atau preparat. Kalau misalnya, terus dia tampak vertikal dan horizontalnya, terus tentuin nama-nama bagian dari morfologinya. Habis itu buat deskripsi dari setiap fosil. Nah, buat yang di deskripsi aja, apa aja kayak yang dideterminasi itu ada biasanya kalau di praktikum sih
ada komposisi cangkang, bentuk umum cangkangnya kayak fusiform, lenticular, discoidal, atau yang lainnya. Terus letak dan susunan kamar embrioniknya, terus bentuk dan susunan kamar ekuator, sama eh, si fosil itu termasuk dalam kelompok apa. Sama yang terakhir, kita nentuin klasifikasi umur dan lingkungan dari mikrofosilnya. Nah, selanjutnya eh, ada kelompok foraminifera besar. Jadi, menurut Wagner, foraminifera bentonik besar itu terbagi menjadi dua kelompok umur, yaitu kelompok umur Mesozoik dan Kenozoik sama kelompok umur Paleozoik. Buat umur yang Mesozoik dan Kenozoik ini terbagi lagi menjadi kelompok, yaitu kelompok A sampai kelompok H. Sedangkan pada umur Paleozoik terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sampai kelompok I sama kelompok J. Tapi biasanya kalau kita belajar di kelas sama di praktikum itu cuma kelompok A, B, sama D aja. Soalnya dia jumlahnya melimpah cukup banyak di batuan karbonat di Indonesia. Eh, buat yang kelompok ini aku nggak bakal jelasin secara detail, paling aku secara umum aja. Buat yang kelompok A itu, dia tuh ciri-cirinya cangkang umumnya lentikular, komposisi dinding cangkang gampingan berpori dengan lapisan kamar ekuatorial yang melapisi kedua sisi dengan di mana umumnya dilengkapi dengan kamar lateral. Nah, di kelompok A ini juga dibagi lagi nanti ada kelompok A1, A2, sampai A5. Terus ada kelompok B. Dia hal utama yang membedakan kelompok ini adalah pada putaran involut dan evolut. Tinggi putaran cangkang relatif, jumlah putaran, sama keberadaan septa kedua dan arah spiral sutura. Nah, kelompok B ini juga dibagi lagi nanti ada kelompok B1 sampai B5. Terus ada kelompok D, di mana cangkang berbentuk cerutu, komposisi dinding dinding cangkang gampingan porselen, tidak berpori, kamar-kamar tersusun secara spiral, putarannya involut, kamar terbagi menjadi chamberlet oleh septa-septa sekunder yang tegak lurus, septa utama dan sumbu putaran, kemudian apertur membundar, banyak, dan horizontal. Paling dari foraminifera besar eh, cukup dulu segitu. Ini dilanjut Ostracoda. Oke, boleh. Sekarang kita masuk ke Ostracoda. Sebenarnya Ostracoda ini yang kayaknya yang paling mudah ya dari materi yang lain. Paling gampang dan paling sedikit. Jadi langsung masuk aja. Ostracoda itu mikroorganisme yang termasuk dalam anggota Crustacea. Yang mana dia tuh punya ciri khasnya itu stakuk cangkang atau disebut dengan serapase yang melindungi bagian lunaknya. Boleh next slide. Nah, ada masuk ke ciri-ciri umum dari Ostracoda. Dia tuh merupakan bivalve mikroorganisme dari filum Arthropoda yang mana masuknya adalah kelas Ostracoda. Kemudian cangkang atau serapasenya tuh rata-rata ukurannya tuh dari 0,7 sampai 1 mm. Yang bentuknya tuh biasanya lonjong mirip kayak kacang. Terus habitatnya itu dia di tempat lembab, akuatik, bisa air panas, gua, freshwater atau marine, terus bisa di semi terestrial kayak kolam air dan substrat. Terus orientasi cangkangnya tuh dia tuh bakal sulit diidentifikasi kalau misalkan bagian dalamnya nggak terlihat terlalu jelas. Kemudian karakteristik cangkang Ostracoda itu kalau masuk ke setelah Paleozoikum itu dia punya tepi dorsal dan tepi ventral. Kemudian ada bagian juga anterior dan posterior yang nanti bakal ada di slide selanjutnya. Kemudian ciri tubuh dari Ostracoda itu dia punya simetri bilateral dan anggota badan yang berpasangan. Kemudian, nah ini ada morfologi dari cangkang ostracoda. Yang mana kalau dari soal tahun lalu tuh ada yang menentukan bagian dorsal ventral sama posterior. Jadi perbedaannya kalau dorsal itu dia bentuknya lebih cembung. Nah, kalau yang ventral itu dia sedikit lurus atau sedikit cekung yang ini. Nah, kemudian
anterior posterior. Perbedaannya itu kalau bagian anterior itu umumnya cangkangnya itu membulat. Kalau yang posterior itu dia lebih meruncing. Jadi pokoknya dorsal cembung, ventral sedikit cekung. Kalau anterior itu membulat, posterior itu meruncing. Terus ada bagian morfologi cangkang kayak di bagian dorsal tuh dia umumnya dicirikan oleh mata dari ostracoda. Terus ada hinge juga, ada gigi. Terus biasanya yang kelihatan kalau dari luar tuh biasanya eye spot sih. Kalau yang bagian dalam tuh yang kelihatan ada muscle scar. Umumnya itu yang kelihatan. Bisa next. Nah ini ada dari bentuk cangkang. Yang mana bentuk cangkang yang tadi disebutkan umumnya tuh bentuknya lonjong. Tapi ada juga bentuk lain kayak dari subsirkular sampai bentuk yang lainnya juga banyak sih. Tapi umumnya dia lonjong. Kemudian ada muscle scar. Muscle scar ini bekas melekatnya otot dari bagian cangkang dalam ostracoda. Yang mana bentuknya juga beragam. Ada yang Cyprininidae, Polycopidae, dan lainnya. Ini bagian dalam cangkang ya kalau yang muscle scar ini. Bakal kelihatan dari dalam cangkang. Kemudian next ada tipe ornamentasi yang mana tipe ornamentasinya tuh ada di bagian luar cangkang. Biasanya dia tuh kayak ada ornamentasi kayak bintik-bintik atau spine gitu-gitu. Nah, biasanya tuh jejak mata atau eye spot tuh terletak di bagian dorsal atau bagian atas. Kalian bisa lihat di sini banyak ornamentasi kayak yang smooth and shiny, the shallow pits. Tapi umumnya biasanya ada yang spine sih. Spine tuh kayak duri-duri gitu. Ini yang contohnya yang di bawah baris ketiga ini. Kemudian ada bentuk tambahan pada cangkang ostracoda. Nah, bentuk tambahan ini tuh biasanya juga berbentuk kayak duri gitu. Biasanya ada di ujung cangkangnya. Ada yang spine, rostrum, broad pouch. Biasanya umumnya spine sih. Boleh next. Oh, udah, kalau ostracoda gitu aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyain di akhir ya. Udah ya. Oke, paling kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu foraminifera planktonik. Jadi, foraminifera planktonik ini sebenarnya salah satu materi yang cukup untuk mudah lah dipahami. Tetapi yang sulitnya itu kalian bakal kalau di praktikum itu ngebedain dari si jenis atau generasi planktoniknya sendiri. Karena kalau kita temui sendiri itu eh, sampel foraminifera planktonik itu rata-rata bentuknya kalau kita gak teliti itu ya rada-rada mirip lah bentuknya. Walaupun kalau secara kita spesifik mendetail pasti ada perbedaan baik di susunan bentuk kamarnya dan susunan putarannya segala macam. Mungkin langsung aja ini kalau udah belajar lah di kelas itu planktonik hidup di laut terbuka. Biasanya itu sampai kedalaman 4.000 meter dan dia hidup eh, dengan cara melayang di kolom air, terutama pada lapisan potik di salinitas 20 sampai 50 per mil. Jadi si planktonik
itu berbeda, cukup berbeda lah dengan bentonik kecil atau bentik. Karena di planktonik itu mereka hidup melayang. Kalau kalian bayangkan, kalau di laut, planktonik itu hidup, dia melayang di sekitar dekat permukaan laut lah. Makanya dibilang pada lapisan potik. Jadi lapisan potik itu lapisan yang paling awal dari laut yang masih muda terkena cahaya, masuk cahaya matahari gitulah. Nah, dia termasuk ke dalam protozoa dan ukurannya berkisar antara 50 sampai 400 mikron. Oke, next. Masih nge-lag ya. Oke, oh sorry sorry nge-lag ya. Eh, ini selanjutnya, ini ada pembagian. Jadi mikrofosil itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan secara umum berdasarkan komposisi cangkangnya. Itu ada 4. Yang pertama ada calcareous mikrofosil, ada yang dari siliceous, ada yang fosfatik, dan ada yang organic wall. Masing-masing ini dari ketiga ini dia tuh terbentuk karena mineralisasi calcareous, siliceous, fosfatik. Yang berbeda itu organic wall. Organic wall ini emang apa ya istilahnya, dia itu dari komposisi cangkangnya itu emang materi-materi organik, materi-materi organik yang gimana bilangnya, yang gak terbentuk dari proses mineralisasi lah. Nah, jadi bisa kalian lihat tuh contoh-contohnya di sini. Itu kalau yang calcareous, CSO3 itu biasanya foram yang biasa kita temui di praktikum ya, foraminifera, ada Stracoda, Pteropoda, Bryozoa. Kalau yang siliceous itu Radiolaria diatom. Nah, yang fosfatik itu ada Conodonta. Kemudian yang organic wall itu ada Dinoflagellata. Ini salah satu fitoplankton. Ada Acritarch, dan Tasmaditids dan Sitinozoa. Oke, next. Oke, ini buat morfologi dari planktonik sendiri. Jadi eh, kalian biasanya kalau di praktikum, mungkin di ujian juga ya, di UTS ya, itu mungkin kalau ditanyain, kalau pertanyaan gimana sih cara membeda atau mendeterminasi dari si foram planktonik itu sendiri. Sebenarnya secara umum itu ada 2. Itu pertama dengan mencocokkan dengan gambar dari buku rujukan, biasanya itu alih-alih mikro paleontologis itu udah membuat buku-buku rujukan lah yang ada gambarnya. Jadi bisa kalian cocokin, itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua yang paling umum dan kita ajarin di praktikum itu menggunakan kunci identifikasi. Nah, dengan menggunakan kunci identifikasi, kalian bisa juga menemukan morfologi, bagian-bagian nentuin bagian-bagian dari bentuk dari si cangkang foraminifera planktonik itu sendiri. Nah, untuk hal-hal yang perlu kalian perhatiin, itu ada beberapa, itu ada bentuk cangkangnya gimana, kemudian ada tekstur dinding cangkangnya, susunan putaran kamarnya, bentuk kamarnya, bentuk letak aperturnya gimana, maupun sampai bentuk X. Ya, nge-lag ya. Oke. Nah, selanjutnya apertur.
Apertur kalian udah tahu lah, apertur bukaan, bukaan utama biasanya di Paleon juga ada kan apertur segala macam. Nah, ini kalau di planktonik itu biasanya terletak di kamar terakhir, umbilikus. Dan beberapa ada di intraumbilikal, ada di ekstraumbilikal, ada di sutur. Nah, ini penjelasannya. Jadi, untuk apertur dari foraminifera planktonik itu terbagi menjadi empat biasanya, dan dia apertur yang ekstraumbilikal, umbilikus itu aperturnya terletak di luar area umbilikus. Area umbilikus itu kalau kalian lihat itu di daerah itu kan kalau di gambar samping itu di daerah dekat bukaan bukaan apertur itu namanya daerah umbilikus. Jadi daerah seperti cekungan cekungan awal itu umbilikus. Nah, di ekstra umbilikus itu aperturnya itu terletak di luar area umbilikus itu sendiri. Kemudian ada ekstra umbilikus umbilikus. Jadi dua apertur yang terletak di area umbilikus dan area umbilikus. Jadi dia eh, yang biasanya kalau ekstra umbilikus aja dia aperturnya satu doang terletak di luar. Ekstra umbilikusnya ada apertur ekstra lah yang terletak di luar area umbilikus itu. Kemudian ada umbilical aperture, apertur utama dari si planktonik yang mengarah ke umbilikusnya. Kemudian ada periparal, apertur dia berada di tepi luar dari si cangkang planktonik. Ini beberapa contoh modifikasi adanya perkembangan gigi apertur. Bisa kalian lihat di ada lips atau tegila. Itu biasanya ada dijelasin lebih detailnya di modul juga ada kok ini. Ini buat gambarnya bisa kalian lihat sendiri pembagiannya, bagian-bagian dari si cangkang planktonik. Boleh next. Oke, ini merupakan susunan kamar foraminifera planktonik ya. Itu sebenarnya ada lebih banyak, cuman ini ada beberapa lah nih. Itu yang A sampai C beserta H, H itu ya. Itu masuknya ke susunan trokospiral. Ya biasanya itu si kamar-kamarnya itu ya tersusun secara spiral gitu dan terhubung satu sama lain lah dalam satu saluran. Bisa kalian lihat itu ada kontuso, kontrukana dan lain-lain lah. Kemudian yang gambar E itu involute trokospiral. Bedanya kalau tadi trokospiral itu cuman dia bentuk spiral dan saling terhubung. Kalau ini tuh spiralnya lebih padat dan teratur dan eh, bisa kalian lihat kalau involute itu tuh lebih cenderung apa ya? Kalau penampakan involute aperturnya itu gak sampai kelihatan biasanya penampakannya. Sedangkan evolute itu dia aperturnya lebih kelihatan karena cenderung si putarannya itu mengarah keluar, sedangkan into mengarah ke dalam sehingga dia lebih tidak tampak secara langsung lah. Oke, yang D sama I bisa kalian lihat paling spiral. Contoh-contohnya F juga ada septospiral dan JK sama L itu susunan kamarnya biserial, multiserial. Jadi ada biserial dalam satu susunan itu ada dua dalam satu cangkang itu ada dua susunan kamar. Ada yang multiserial tuh lebih dari berapa susunan kamar gitulah istilahnya. Next. Oke. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk kill.
Bisa kalian lihat di gambar ini. Jadi bentuk kill itu kalau kalian tahu yang di daerah pinggir kalau kalian lihat di gambar ini itu biasanya tuh di forum planktonik di beberapa ya. Nggak semua forum planktonik itu memiliki kill. Jadi ada beberapa itu seperti lapisan yang menyelubungi si forum planktoniknya lah. Nah, dia itu beragam. Ada yang bentuknya ya berlapis, ada yang double kill, ada yang bentuknya tuh lebih agglutinated atau seperti sedimen killnya tuh. Nah, biasanya tipe-tipenya tuh ini bisa kita lihat ada tipe Cretaceous kill, Paleogen kill, Neogen kill. Nah, kalau dari kalian sendiri, aku mau nanya mana yang dari gambar ini yang lebih kelihatan dan lebih muda skillnya. Boleh salah satu gak? Dari A, dari atas nih A, B, C, itu yang lebih kelihatan kill atau bisa dibilang timbulan atau tonjolan di tepi-tepinya itu yang lebih kelihatan mana dan yang fosil yang lebih muda yang mana? Boleh satu orang? Ada yang mau nyoba? Paling mau nyoba, Bang. Kalau untuk yang paling Boleh, kelihatan Dava. di timbulan bagian tepi itu di yang B, tipe Paleogen Kill. Karena dia di gambar tuh kayak bagian tepinya itu eh, lebih kompleks gitu bentuknya dibandingkan yang lain. Oke, ada lagi yang mau nyoba? Oke, paling langsung aja ya. Sebenarnya tuh kalau bisa kalian lihat itu yang lebih kelihatan itu sebenarnya yang A karena dia ya lebih tua kan. Karena kelihatan pembedaannya. Jadi sikil itu biasanya tuh eh, ada lapisan tepi yang menyelubungi dari fosil si fosil planktoniknya sendiri. Nah, semakin tua itu semakin lapisan tonjolan luar tepinya itu semakin kelihatan gitu. Nah, yang paling tua kan Cretaceous kan, dan yang paling muda itu Neogen. Oke, boleh next. Terima kasih ya, Dava. Oke, ini buat jenis foraminifera planktonik bisa kalian lihat sendiri. Ini beberapa ada hampir semua ini merupakan bahan materi praktikum kita. Mungkin ini kan kalian belum masuk praktikum ya. Minggu ini udah mulai praktikum lah. Ini untuk yang planktonik, forum planktonik ini bakal jadi bahan belajar kalian lah. Ini bisa kalian lihat di sini ada jenis Globigerina, jadi Globigerinoides, Arbulina, Niatina, Niatina, Globurotalia, Globoquadrina, Spirulina, dan Astigerina. Nah, ini tuh eh, kalau kalian lihat misalkan ya secara gamblang ya lah, itu rata-rata bentuknya kalau kalian lihat kan secara kasarnya. Nah, inilah yang buat planktonik itu lumayan agak tricky lah untuk ngebedainnya. Tapi kalau kalian udah jago, ya udah sering lah ngelatih apalagi picking segala macam kan, itu kalian pasti udah bisa lah ngebedainnya. Misalkan bedain mana sih yang Globigerina, mana yang Puleniatina, bedanya bisa. Dan ini kalau yang gue bilang tadi itu ada beberapa yang fosil planktonik yang ada killnya itu contohnya di Globerotalia kalau kalian lihat itu kan ada seperti lapisan di tepi-tepinya itu namanya killnya kelihatan kan.
Dan ini emang agak kabur gambarnya. Tapi nanti kalau misalkan kalian praktikum, kalian nemuin atau pas kalian picking itu nemuin fosil ini bisa kalian cocokkan itu. Eh, Benar gak ini cocok? Cocok gak sesuai dengan kunci identifikasi apa enggak dari si forum planktoniknya? Dan bisa kalian lihat juga itu ada yang bagian kiri kanan itu ada yang tahu gak? Itu kenampakan kiri, kenampakan apa, kenampakan kanan, kenampakan apa? Ada yang mencoba satu orang? Ini semuanya yang ada dua gambar itu sama semua kok kenampakan apanya. Ada yang mau nyoba? Siapa nih ada? Coba tunjuk Dava satu orang. Ada yang mau nih? Harusnya gampang loh. Kalau kalian ditanya kenampakan di foraminifera planktonik, itu pasti biasanya ditanyain sih, kan pasti. Itu apa yang ngebedain? Ada? Paling Pras tanggung jawab Pras. Ada? Nggak ada ya? Oke, nggak ada kayaknya ya. Jadi paling ini ya sebenarnya gampang ngebedainnya itu ngelihat dari si aperture. Jadi kalau kalian kenampakan di mikroskop itu biasanya kalian akan nemuin makanya waktu pas pematerian preparasi itu kan di pas di labnya kan dijelasin. Pas kalian picking itu biasakan kalian untuk eh, mengambil foto baik yang bagian ventral, eh, kenampakan ventral maupun kenampakan dorsal. Jadi kenampakan ventral itu biasanya yang kelihatan aperturnya. Itu kalau kalian lihat itu di setiap bagian kiri pada yang ada gambar duanya. Pada yang misalkan satu jenis itu ada dua gambar itu. Itu kirinya itu ventral, yang kanan sedangkan kanan itu dorsal. Nah, yang dorsal itu dia cenderung em, kenampakan belakangnya lah. Dia nggak kelihatan sih daerah apertur atau bukaannya itu. Intinya itulah gampangnya. Oke, paling sampai sini ya buat forum planktonik. Bis, Tere. Oke, boleh Ya, dilanjutin ke Sarah. oke. Selanjutnya ada materi terakhir, itu foraminifera bentonik kecil. Jadi definisi sendiri dari foraminifera bentonik kecil adalah foraminifera yang mempunyai cangkang berukuran mikron. Nah, dalam mengidentifikasi foraminifera ini harus diperhatikan 5 hal. Yang pertama, bentuk cangkang, susunan kamar, bentuk apertur, letak apertur, dan aksesorisnya. Boleh lanjut? Nah, ini ada 2 hal pertama. Yang pertamanya bentuk cangkang. Contohnya, dia bentuk cangkangnya tuh apa? Misalnya spherical itu kayak bulat, terus flex shape itu mirip botol, terus ada cylindrical, dan masih banyak bentuk-bentuk cangkang lainnya. Terus selanjutnya ada susunan kamar. Kalau susunan kamar itu lumayan mudah untuk diidentifikasi. Kayak kalau uniserial berarti dia susunannya satu, terus kalau biserial itu dua, kalau triserial tiga, dan seterusnya. Lanjut. Mm-mm. Nah, ini ada 3 hal terakhir yang perlu diperhatikan. Yang pertama bentuk apertur, kayak dia circular kah, radiat kah, terus dia chevron shape kah, itu bisa dilihat di modul juga. Terus ada letak apertur, apakah dia letaknya di terminal, di subterminal, di lateral, di periferal, sutural, atau di interimarginal.
Dan yang terakhir adalah aksesoris pada cangkang, itu kayak ornamentasi atau hiasannya. Seperti dia ada gigi di sebelah mana, kayak ada apertura lip, ada umbilical teeth, ada chamberlet. Dan ini semua itu berdasarkan dari Boltovskoy tahun 1976. Lanjut. Nah, ini ada tiga ciri umum dari foraminifera bentonik kecil. Yang pertama, dia hidupnya di dasar laut. Yang kedua, dia mayoritasnya berbentuk pipih, beda sama foraminifera planktonik yang bentuknya globular. Kalau dia bentuknya lebih pipih, dan jumlah aperturnya juga hanya satu. Jadi dia hanya memiliki satu bukaan. Lanjut. Nah, buat foraminifera bentonik kecil, itu klasifikasinya dibagi berdasarkan jumlah kamar yang dimiliki oleh si fosil tersebut. Kalau misalnya monotalamus, berarti dia kamarnya itu tunggal. Sedangkan kalau politalamus itu kamarnya ganda, jadi lebih dari satu. Lanjut. Nah, ini yang monotalamus, contohnya itu ada genusnya Lagena. Jadi buat Lagena ini dia cangkangnya mirip sama kayak botol, terus komposisi dinding cangkangnya itu hialin, dan apertur dia ini bisa ada lehernya atau nggak ada lehernya, bentuknya radiat dan terletaknya di terminal. Lanjut. Buat yang politalamus itu contohnya banyak, tapi di sini aku masukin beberapa doang yang terlihat perbedaannya dari komposisi dinding cangkang. Yang pertama itu ada genus Nodosaria, dia cirinya cangkangnya itu ini serial, tidak terputar, dan garis suturnya tegak lurus. Terus dia komposisinya itu hialin, dan aperturnya ini terletak di terminal dengan bentuk radiat dan sirkular. Terus ada yang selanjutnya ada genus Pseudorothalia, dia cangkangnya trokospiral, terus bentuknya agak lentikular sampai plano-konveks. Nah, kalau Pseudorothalia, komposisi cangkangnya itu kalkareus atau gampingan, dan dia dilengkapi pluk pada sisi umbilicus. Lanjut. Nah, ini ada contohnya dari Polythalamus. Ada genus Pyrroloculina, dia cangkangnya bilokulin, jadi semua kamar ini bakal terlihat dari sisi luar, dan komposisi dinding cangkangnya itu porselen. Terus aperture dia elongate dan punya gigi pada kamar terakhirnya. Selain itu ada genus Textularia. Kalau Textularia ini dia cangkangnya itu biserial. Jadi kalau yang tadi itu uniserial, kalau ini biserial. Jadi kayak kebelah dua gitu si kamarnya. Terus komposisi dinding cangkangnya agglutinin dan aperturnya low arch pada dasar kamar terakhir. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh dari polithalamus yang lain seperti dentalina, heterolepa, lenticulina, operculina, elpidium, ampistegina, bolivina, ovigerina, dan quinqueloculina. Nah, ini tuh bisa dilihat di modul, tapi ada satu yang mau dijelaskan lebih lanjut itu dari si cangkangnya. Kan tadi komposisi cangkang ada yang agglutinin, ada yang porselen, ada yang hialin, dan calcareous. Buat bedanya apa? Kalau agglutinin itu dia tersusunnya dari fragmen sedimen, jadi dia bakal terlihat lebih kasar dan tidak seragam seperti tekstularia tadi. Terus kalau yang porselen itu dia komposisinya CaCO3 mikrokristalin, jadi tampilannya bakal lebih putih dan mengkilap. Jadi dia seperti guci ya, guci yang suka ada di rumah. Itu itu mirip kayak yang komposisi cangkangnya porselen. Terus dua lagi ada hialin. Kalau hialin dia CaCO3-nya berserabut dan dia bentuknya nggak putih mengkilap kayak porselen, tapi dia lebih transparan dan berkilau. Dan yang terakhir itu calcareous atau gampingan. Jadi komposisinya gampingan secara umum CaCO3 dan dia tampilannya itu beragam dan dia paling banyak calcareous. Lanjut. Nah, ini ada contoh sal UTS. Yang pertama itu ada forum besar sama ostracoda. Hmm. Buat ya, buat yang forum besar itu kalau tahun lalu tuh nomor satu tuh ada bagaimana cara mendeterminasi foraminifera bentonik besar. Kayak yang aku jelasin sebelumnya. Ntar. Kalau
berdasarkan modul. Kemarin aku jawabnya kayak gini, kayak jelasin determinasi itu dilakukan menggunakan sayatan tipis, terus menggunakan mikroskop binokuler berbesaran 40 sampai 120 dengan cahaya dari bawah. Terus aku juga jelasin eh, tahap pelaksanaannya sama buat yang dideterminasi itu apa aja, sama kayak aku tambahin lah kayak buat identifikasi genus sama umur tuh bisa menggunakan bantuan eh, literatur supaya lebih akurat gitu. Sama buat nomor jelaskan perbedaan dari setiap forumnya. Nah, sebenarnya penjelasan ini tuh semuanya ada di modul. Terus aku paling jelasinnya perbedaannya kayak dari eh, masing-masing genus ini dia masuknya ke kelompok apa, terus eh, morfologinya, terus sama ciri pengenalnya. Paling aku mau contohin satu dulu. Ntar kayak Lepidosiklina sama Discosiklina. Baik. Nah, soal yang pertama itu yang keluar kayak dari genus Lepidosiklina sama Discosiklina. Nah, paling aku tuh jelasin kayak eh, kalau ini kan karena kelompoknya sama, jadi aku nggak sebutin perbedaannya. Kalau yang lain kan kayak Lepido sama Spirolypeus itu kan beda kelompok. Terus aku jelasin kalau dia tuh kelompoknya beda, sama aku jelasin masing-masing ciri pengenalnya gitu yang berbeda sama si genus Discosiklina ini. Paling saran dari aku eh, baca lagi modulnya per genusnya kayak dihafalin sih, gitu sih dari aku. Mungkin lanjut ke Ostracoda. Oke, boleh aku lanjut ya untuk soal UTS Pusrakoda tahun lalu itu tuh yang nomor 3 menjelaskan tentang dorsal, ventral, serta posterior dan anterior. Jadi sebenarnya tipsnya tuh kalau jadi boleh tolong ke ini nggak yang morfologi Ostracoda. Nah ini, jadi pokoknya antara posterior dan anterior itu dia jaraknya tuh lebih panjang daripada dari dorsal ke ventral. Nah, membedakannya pokoknya anterior posterior itu lebih panjang dari dorsal ventral. Nah, kalau bentuknya posterior itu sendiri tuh dia lebih membulat. Sedangkan kalau yang posterior itu dia lebih lebih meruncing. Terus kalau yang dorsal tuh dia bentuknya lebih cembung. Sedangkan kalau yang ventral tuh dia relatif kayak lebih lurus gitu. Udah paham belum yang dorsal ventral anterior posterior ini? Paham deh. Oke, kalau udah paham, soal yang kedua tadi itu apa yang dimaksud dengan serapase? Nah, serapase itu tadi kayak yang di pengertian awal, serapase itu setangkup cangkang yang melindungi bagian tubuh dalam dari ostracoda sendiri. Jadi pokoknya serapase itu setangkup cangkang yang melindungi bagian lunak dari ostracoda. Udah jelas belum? Udah teh. Oke.
Banyak orang besar, kalian kali ini jangan terpatok dari genus ini karena bisa jadi yang keluar genus lain di luar yang keluar tahun lalu. Mungkin boleh lanjut buat bahas soal UTS Forum Bentoni kecil sama plant. Oke, selanjutnya ini ada preparasi sampel foraminifera kecil dari sampel yang recent sampai ancient. Itu sebenarnya nggak beda jauh. Itu pernah disampaikan waktu pendahuluan praktikum mikropaleontologi. Jadi kalau preparasi sedimen yang ancient itu, dia si sampel sedimennya diambil sebanyak 50 sampai 100 gram menggunakan lumpang besi. Terus dia bakal direndam menggunakan mangkuk plastik dengan larutan hidrogen peroksida dan 3 pelet natrium hidroksida untuk membantu pelepasan dari sedimen tersebut. Kemudian setelah itu sampelnya bakal dicuci di dalam ayakan berukuran 50 sampai 120 ml. Habis itu setelah bersih bakal dimasukkan ke dalam mangkuk dan dikeringkan dalam oven, terus ditimbang dan dimasukkan ke tabung plastik untuk nantinya diidentifikasi. Itu buat yang ancient. Kalau buat yang recent itu berat setiap sampelnya pertama ditimbang, terus bakal dimasukin ke mangkuk plastik lalu diberi 100 gram deterjen bubuk, lalu dituangkan air sampai dia terendam. Habis itu sampelnya dicuci dalam ayakan ukuran yang sama 50 dan 120 ml, lalu dia masukin ke mangkuk dan dikeringkan dalam oven. Dia bedanya apa sama yang ancient itu nggak pakai larutan untuk memisahkannya. Jadi kurang lebih itu untuk nomor satu. Oke, buat nomor 2 soal ini boleh ini nggak yang ke slide bagian planktonik, slide kedua kalau nggak salah. Boleh jar digeser yang bagian yang planktonik yang slide kedua. Udah lah. Oh iya. Oke. Nah, ini ya buat pembagian itu berdasarkan pembagian jenis mikrofosil berdasarkan komposisi cangkang itu bisa terbagi menjadi 4. Itu tadi yang gue bilangin ada 3 yang mineralisasi, calcareous, siliceous, dan fosfatic. Dan satu yang beda yang organik, organic world. Dan yang calcareous nanti misalkan kalian disuruh jelasin aja yang misalkan ada di modul gitu. Calcareous ini gimana? Berarti dia ada komposisi CaCO3 berbahan kapur segala macam. Baru kalian jelasin contohnya foraminifera, foraminifera ini. Terus ostracoda ini. Nah, ini udah ada lah beberapa contohnya. Kalau yang silicious, diolaria gimana, di atom gimana, fosfatic dan organic wall juga. Ini juga ada semua di modul juga ada dinoflagellata itu apa, Critars, contoh-contohnya. Jadi paling kalau ada soal ini misalkan muncul ya, nggak tahu ini soal bakal kemungkinan muncul apa enggak. Ini sekali lagi jangan kalian jadi patokan. Boleh kalian jadi bahan belajar juga lah. Tapi mungkin kalau lebih baik itu kalian belajar juga dari modul entah PPT dosen yang lain. Mana tahu materinya bukan yang kita bahas ini yang di soal.
Itu paling buat jawaban nomor 2. Boleh nomor 3. Kembali lagi Jare ke pertanyaan. Selanjutnya nomor 3 ada contoh soal sebutkan kegunaan mempelajari mikrofosil. Ini disebutinnya 4. Ini lumayan gampang soalnya. Jadi untuk kegunaan mikrofosil itu yang pertama bisa menentukan usia batuan atau biostratigrafi. Jadi si mikrofosil itu bisa kita gunain untuk menentukan umur relatif dari lapisan batuan karena ada fosil-fosil tertentu yang evolusinya cepat, ada juga yang evolusinya lambat dan tersebar luas. Jadi kita bisa nentuin kira-kira umur batuan yang ada fosil itu tuh berapa. Jadi yang pertama itu biostratigrafi. Terus yang kedua itu buat paleo environment atau rekonstruksi lingkungan purba. Jadi mikrofosil juga dapat membantu buat memahami kondisi lingkungan di masa lalu. Kayak misalnya di daerah ini tuh dulu iklimnya seperti apa, kedalaman lautnya seperti apa, salinitas air lautnya seperti apa. Itu dilihat dari si mikrofosil yang kita temukan. Selanjutnya, mempelajari mikrofosil juga bisa tahu untuk zona batimetri atau kedalaman, karena ada beberapa mikrofosil yang memang menjadi penciri dari suatu kedalaman laut. Terus selanjutnya ada buat studi perubahan iklim. Jadi dengan kita menganalisis mikrofosil, kita mempelajari mikrofosil, kita ini dapat melacak kira-kira perubahan iklim yang terjadi selama jutaan tahun terakhir tuh seperti apa. Nah, selain itu, mikrofosil juga bisa digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas bumi. Dengan kita tahu di lapisan batuan itu ada mikrofosil apa, kita dapat identifikasi kira-kira minyak dan gas bumi yang ada tuh apa gitu. Itu untuk kegunaan mempelajari dari mikrofosil. Jadi yang pertama itu tadi ada biostratigrafi, terus ada penentuan batimetri, ada paleoenvironment, ada studi perubahan iklim, dan ada eksplorasi minyak dan gas bumi. Lanjut ke nomor 4, Yosua. Sorry, sorry. Apa dinyalain? Oke, nomor 4. Itu eh, bedanya bentonik dan plantonik. Tadi kan udah kalau kalian nyimak eh, aku udah nyampein sedikit lah dari perbedaan si planktonik dengan bentonik, yaitu dari cara dia hidup. Si planktonik dia hidup dengan cara melayang di kolom air dan itu biasanya dekat dengan zona permukaan air laut kan. Sedangkan si bentonik itu dia hidup itu di dasar laut. Jadi dia perbedaan dari lokasi dan cara dia hidup itu udah berbeda dari planktonik dan bentonik itu sendiri. Dan dari bentukannya juga berbeda, di mana planktonik itu cenderung globular. Globular itulah yang membantu dia untuk bisa hidup mengambang atau melayang di kolom-kolom air itu. Sedangkan si bentonik, foraminifera bentonik itu bentuknya lebih bervariasi. Ada yang spiral, ada yang bentuknya trokospiral dan involute segala macam. Dan eh, yang jadi pembedaan juga itu dari si eh, persebarannya, di mana planktonik itu cenderung lebih luas persebarannya. Kenapa? Karena kalau kita tarik ulur lagi, kan si planktonik itu hidup mengambang kan, mengambang dan dia lebih dekat dengan permukaan. Di mana dalam kondisi tersebut itu lebih mudah si arus
arus ombak atau air itu untuk menyebarkan si planktonik ini. Jadi dia bakal terbawa arus, terbawa arus kemana-mana dan tersebar di hampir seluruh lautan di bumi inilah. Jadi kalau bisa dibilang planktonik itu merupakan salah satu bisa jadi fosil marker terbaik yang cukup baik lah untuk biostratigrafi maupun paleoekologi dibandingin dengan si forum bentonik tadi yang dia hidup di dasar laut dan ya untuk mobilisasi atau penyebarannya pun gak seluas dari planktonik yang bisa terbawa si arus gelombang air laut dan segala macam tadi kan dan dia cenderung ya hidup ya itu nempel di bawah permukaan dasar laut itu baik infauna, epifauna gitulah. Paling untuk perbedaan secara ringkasnya kalau misalkan kalian jawab pas UTS segitu aja menurut aku ya itu udah cukup sih. Boleh lanjut nomor 5. Lanjut nomor 5 itu sebutkan morfologi bentonik kecil dan susunan kamarnya. Kalau buat morfologinya itu ada di modul. Kurang lebih paling kalau disebutin bisa sebutin 3 sampai 5 tapi amannya tuh di 5. Kayak misalnya yang pertama apertur. Kan kalau misalnya cuman disuruh sebutin, jadi cuman sebutin aja kira-kira apa aja morfologinya yang bisa dihafal dengan gampang tuh apertur, yaitu apertur itu adalah bukaannya, terus sutura atau batas-batas antar kamarnya, terus ada chamber, ada juga chamberlet, terus bisa juga masukin leher, kayak tadi di Lagena ada leher, itu bisa dimasukin leher atau neck, terus lip juga bisa, gigi juga bisa, Kill juga bisa atau umbo juga bisa. Itu buat morfologinya. Jadi yang paling gampang itu aperture, chamber, sama sutura. Tiga paling gampang dari morfologi bentonik kecil. Kalau susunan kamarnya itu kayak yang udah tadi dijelasin. Dia ada yang uniserial, biserial, triserial. Buat bedainnya gimana? Kalau uniserial tuh jadi kalau misalnya dalam satu gambar dia emang cuma satu doang. Terus kalau biserial itu jadi dalam satu gambar nih dia bakal kebagi dua. Terus kalau triserial bakal kebagi tiga. Jadi paling kalau susunan kamar itu kayak uniserial, biserial, triserial, ataupun bisa juga gabungan dari kayak biserial, uniserial. Jadi bawahnya tuh biserial dulu, nanti atasnya uniserial. Atau triserial, uniserial, bawahnya tuh jadi triserial dulu, di atasnya baru uniserial dalam satu susunan yang sama. Bisa juga masukin involute maupun evolute. Paling itu untuk nomor 5. Lanjut ke Yosua, nomor terakhir. Oke, yang terakhir ya itu nomor 6. Pertanyaannya sebutkan komposisi dinding cangkang plantonik. Kalau ini mungkin kalian udah bisa lah, bisa semua lah, aku yakin lah. Di modul ada dan praktikum ada kayak planktonik udah jelasin juga tadi kan. Ya pada dasarnya cangkang planktonik itu CaCO3 kalkareus. Nah mungkin ada terbagi-bagi lagi kalkareus itu ada kalkareus hyalin, ada porselan, ada agglutinet tadi kan. Ya hyalin ya apa ya kalau bahasa mudanya hyalin itu yang lebih bening, yang lebih tampak kayak kaca gitu. Nah itu hyalin. Kalau yang porselen dia eh, dia kayak kalsit, kalsit juga. Dan bentuknya lebih apa ya? Gak terlalu inilah, gak terlalu tembus pandang lah daripada hyalin walaupun sama-sama dia terbuat dari kalsin yang porselen. Sedangkan agglutinet itu dari si eh, partikel atau si fragmen-fragmen sedimen. Jadi intinya kalau kalian ditanya komposisi dinding cangkang planktonik, jawab aja ya dari CaCO3 atau Calcareous yang terbagi jadi tiga jenis hyalin yang lebih bening seperti kaca, terus kemudian perselen dia kalsit dan bentuknya lebih uh, o- opak gitu lah, agak tembus pandang. Terus yang aglutin itu eh, bilang aja dari fragmen atau partikel sedimen si cangkangnya. Intinya itu sih kalau dari komposisi dinding cangkang planktonik.
Ini paling ini pertanyaan-pertanyaan yang tahun lalu ya, soal-soal UTS yang tahun lalu. Mungkin dari kalian sendiri adakah pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung, ada yang ingin ditanyain nggak terkait empat materi hari ini? Teknik kecil, pangtonik, ostrakoda, sama forebase. Oke, untuk angkatan 23 yang mau bertanya langsung resen aja ya. Dikasih waktu bertanya sampai jam 9. Mau nanya, mau nanya dong. Sok-sok L. Boleh, boleh. Hmm, Kalau di soal-soal kayak UTS tahun lalu tuh kayak Foraminifera gini-gini itu, soalnya itu apakah kayak ada dalam bentuk gambar secara spesifik disuruh gambar gitu, atau gimana gitu? Apa hanya kayak teori aja gitu? Soalnya kan takutnya kan yang dibawa di praktikum kan juga harus ada juga di ini. Soalnya paling itu doang sih. Oke. Oh, ya paling aku aja yang jawab ya. Jadi pertanyaan Noel bentuk bentuk soalnya ya Noel. Apakah bentuknya gini atau ada yang gambar mungkin Iya, seperti di praktikum gitu ya. Oh ya. Jadi kalau yang pengalaman aku sih itu sepertinya mungkin bisa aja ada dia bentuk soal yang menggunakan gambar. Misalkan jadi dosen-dosen Paleon atau Mikropal itu sendiri itu biasanya tuh eh, apa ya ngetes kepemahaman kalian nggak dari eh, materi misalkan sebutkan ini gimana gimana. Biasanya juga ada yang ngetes dari gambar ini sebutkan bagian-bagiannya contohnya gitu mungkin aja nggak tahu ya di soal UTS yang kalian nanti ini mungkin aja ada soal gambar makanya tadi aku bilang jadi ini bukan patokan kalian untuk belajar lah bisa jadi bahan untuk eh, nambah ilmu kalian tapi bukan jadi patokan. Nah, itu kalian bisa pelajari lagi dari PPT dosen atau di modul lagi. Itu pelajarin tiap materinya yang diujikan gambar-gambarnya kalau bisa. Misalkan dari aperturnya gimana nih. Kalau bisa kalian bisa bedain ini bedanya apertur ini dengan apertur yang lain gimana. Soalnya kalau kalian udah UTS itu kan nggak tahu kan bentuk soalnya apakah semua esai dalam bentuk tulisan, apakah ada yang diselipin dengan gambar itu kan nggak ada lebih mending kalian ya pelajari dua-duanya gitu kan. Kalau dari aku gitu sih. Udah cukup menjawab atau masih kurang? cukup cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Ani? Punten teh aku mau nanya, kalau misalnya untuk ujian mikrofosil itu dari ujian-ujian sebelumnya, apakah pernah
ada soal kayak tentang aplikasi mikrofosil secara spesifik itu nggak ya, Kang? Misalnya kayak dikasih gambar fosil dan kita harus kayak determinasi itu fosil apa dan kemungkinan usia range-nya, terus lingkungan pengendapannya. Itu kalau misalnya ada soal kayak gitu dari Akang Teteh apakah ada tips untuk menghafal si umur atau kayak ada tanda-tanda dari umur dan lingkungan pengendapannya gitu nggak ya Kang Teh? Eh, jadi yang aku tangkap tadi berarti dalam bentuk soal ini ya, misalkan narik umur, bener gak? Iya Kang, Dari fosil untuk determinasi, misalkan narik umur gitu ya. iya Kang. Kalau dari sepengalaman mungkin sepengetahuan aku sih, kalau untuk UTS biasanya itu dia belum eh, bukan belum sih, kayaknya dosen nggak sampai bikin soal yang untuk determinasi sebegitunya ya. Itu yang berdasarkan yang sepengalaman sebelum-sebelumnya mungkin aslab yang lain nanti ntar nambahin lah. Jadi kalau untuk UTS sendiri yang paling mungkin kalian pelajari ya si materi maupun dari komponen-komponen dari tiap materinya aja. Jadi kalau misalkan determinasi kayak di praktikum, praktikum di lab gitu-gitu, itu biasanya biasanya nggak ada biasanya ya. Karena pun determinasi menggunakan kunci identifikasi kan mungkin aja nggak tahu ya, ini mungkin aja apakah harus bawa kunci identifikasi atau gimana kan. Dan dosen pun mungkin nggak terlalu sesusah itulah untuk memberikan kalian soal untuk sampai mendeterminasi gitu. Secara ini UTS juga kan. Mungkin dari teman-teman saya yang lain ada saran tambahan nggak? Kalau buat identifikasi tuh kayaknya nggak ada deh di soal UTS. Tapi seingat aku dulu pernah ada soal, cuman aku lupa ini di UTS apa UAS karena kan mikropal ini dia kayak kedokteran gitu ya kayak per blok kadang dia forum dulu, kadang master kode dulu. Tapi seingatku pernah ada soal buat nentuin umur. Itu tuh dari dikasih tabel, terus kayak tabel umur kayak N sekian sampai N sekian, terus kayak disebutin ada fosil apa aja, nanti kita disuruh narik kira-kira ini umurnya apa. Seingat aku tuh kalau soalnya pernah ada salah satu itu. Jadi kita kayak disuruh misalnya ada 3 jenis fosil. Misalnya fosil yang A ini umurnya dari 1 sampai 10. Terus yang B itu umurnya 5 sampai 7. Sedangkan yang C itu 5 sampai 8. Berarti kalau misalnya kita tarik irisannya, umur si lingkungan itu tuh 5 sampai 7 sesuai dari fosil mana yang ada di setiap umur. Yang aku ingat itu sih. Kalau yang lainnya enggak kayaknya yang identifikasi itu. Paling gitu sih kan. Kurang lebih kalau soalnya determinasi sama narik umur paling gitu. Gimana? Udah cukup menjawab atau masih bingung? Hmm, udah cukup terjawab Kang. Terima kasih Kang Teh. Ya, Boleh Rehan untuk bertanya. Menurut Kang Teh izin bertanya sebelumnya. Aku izin bertanya terkait kamar nepionik sama kamar neonik di sayatan horizontal itu. Itu seperti apa ya Teh, Kang Teh? Untuk di sayatan horizontal itu gimana cara menentukan atau membedakan antara kamar nepionik atau kamar neonik? Apakah semua sayatan horizontal itu ada apa tidak? Itu Kang Teh.
Jadi sayatan apa? Sayatan Yang horizontal, horizontal kamar. nepionik sama neanik. Nggak ada foto jelasnya, cuma eh, sayatan embrion itu, tahu aku dia bagian pertama cangkang yang terbentuk saat si organismenya itu masih dalam fase embrio, sedangkan sayatan nepionik itu tahap setelah si embrioniknya, kayak pas dia saat masuk fase larva atau fase awal pasca dia metas gitu. Cuma aku nggak ada fotonya. Kalau di UTS itu nggak bakal keluar soal yang sedetail itu kan ya Kang Teh. Enggak sih, kemarin UTX full kayak, bentar, full yang teori yang udah di yang udah di kita kasih sih. Ini tuh soal tahun lalu, dan biasanya kan misalnya kelas AB itu kayak dia dapatnya form besar dulu sama Surakoda, kalau kelas CD dapatnya ini dulu, dan itu tuh selalu sama gitu loh kalau nggak dibedain gitu. Cuma paling mungkin kalau misalnya tahun ini mungkin takut dibedain di genus gini-gininya gitu sih. Oke Teh. Masih Teh masih Kang. Ada lagi yang pengen nanya terkait UTS mikropaleontologi sebelum dicukupkan. Boleh Arsya. Untuk Arsya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, tes, tes. Ya, dengar. Sorry banget tadi kayak mic gue nggak nyala.
Berarti nanti nanti kalau praktis sih berarti nanti berdua sebagai kayak bikin grafik kayak gitu ya. Oh, paling boleh diulang lagi, Marsha. Apa nggak lewat chat aja kalau misalkan memang lagi nggak kondusif. Ini harusnya nanya Kang Teh terkait untuk UTS berarti nggak ada soal disuruh gambar grafik ya. Eh, ini maksudnya grafik. Kalau setahu aku ya, kalau di mikropaleontologi itu nggak ada sih. Setahu aku, kalau untuk grafik sendiri ya nggak ada keluar untuk soal terkait grafik. Kalau gambar terkait fosil ya mungkin bagian-bagiannya atau komponen-komponen fosilnya itu mungkin ada. Kalau untuk grafik, eh, setahu aku nggak ada. Paling pertanyaan Full, oh, ya full boleh yang ditambah dulu. full yang ada di sini kalau UTS. Kalau grafik PAI itu kita nggak ada. Paling yang udah dijelasin Sarah sebelumnya juga dia kita adanya kayak dikasih kertas itu kayak ada misalnya fosil apa gitu dia kisaran umurnya dari mana rentangnya sampai mana nanti kita nentuin umur relatif dari si fosil itu. Cara bacanya kalau waktu kelas aku di sebelum mulai UASnya itu kayak dijelasin dulu cara bacanya nanti baru pas ngerjain kita jadi tahu. Oke, mungkin eh, cukup untuk sesi tanya jawab. Eh, paling untuk sesi pematerian dan tanya jawab kita cukupkan sampai ini. Dan untuk itu terima kasih para mentor yang telah menyempatkan waktunya agar bisa membimbing kita dalam mengetahui apa aja yang bakal keluar di UTS. Dan untuk kawan-kawan semua, eh, terima kasih untuk telah menyempatkan hadir dalam kegiatan preparation midterm yang diadakan oleh BEM. Sebelum diakhiri, paling kita ada sesi dokumentasi dulu. Hmm, Yang lainnya boleh on cam terlebih dahulu. Oke. On cam yuk. Untuk sesi dokumentasi bakal dipandu oleh Rehan.
Paling langsung aja kan. Oke. Aba-aba dari aku ya, cuman ada doang, satu slide doang. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3. Oke. Ada gaya lain nggak? List ada nggak? Enggak, Pak. Apakah ada gaya? Dari mentor Micropal ada nggak gaya lain, Kang Teh? Nggak ada ya? Paling, Nggak ada. oh ini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin dari kami dari panitia preparation midterm eh, cukup untuk kegiatan hari ini dan terima kasih sekali lagi untuk Kang Teh yang mentor yang telah menyempatkan waktunya untuk ngajarin angkatan 23 dan saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.